Ngalap berkah dengan rambut Nabi. Ngalap berkah atau tabarruk dengan bekas fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang dibolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, mereka pernah bertabaruk dengan air bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baju beliau, minuman beliau, rambut dan seluruh bekas fisik yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari tindakan mereka, menunjukkan bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Karena memang pada tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mengandung keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah kami. Lalu beliau tidur siang. Beliau berkeringat ketika itu. Kemudian ibuku mengambil botol dan mengumpulkan keringat itu di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan bertanya, Ummu Sulaim, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah keringat Anda ya Nabi, jawab Ummu Sulaim. Kami akan campur dengan parfum kami, itu adalah parfum terbaik. Dalam riwayat dijelaskan jawaban Ummu Sulaim, kami mengharap mendapatkan barokah keringat ini untuk anak-anak kami. Rasul pun berkata, Anda benar. Hadis riwayat Bukhari. Di kesempatan lain, sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu mengisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami saat hari panas terik. Air wudhu disiapkan untuk beliau. Seusai wudhu, orang-orang bergegas mengambil sisa wudhu beliau. Lalu mereka mengusap-usapkan pada tubuh mereka. Kemudian beliau salat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Beliau salat menghadap sebuah tombak kecil. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan para ulama sepakat membolehkannya. Dalam ensiklopedia fikih diterangkan, para ulama telah sepakat atau ijma disyariatkannya ngalap berkah dengan bekas fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama sirah atau sejarah Nabi telah menyebutkan banyak hadis tentang tabaruk para sahabat yang mulia dengan bekas-bekas fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macamnya. Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Hanya untuk Nabi. Tabaruk dengan fisik atau bekas fisik manusia tidak boleh dilakukan kecuali kepada fisik yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dilakukan pada para wali Allah lainnya atau orang-orang soleh selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, dahulu para sahabat berharap berkah dari keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga berharap berkah dari air ludah beliau, baju dan rambut beliau. Adapun untuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita berharap berkah dari baju, rambut, kuku, atau segala sesuatu yang melekat pada fisiknya, kecuali hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Syarah Riyadhus Shalihin. Terbukti dalam praktek para sahabat radhiyallahu anhum sepeninggal Nabi, tak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa seorang pun dari mereka bertabaruk dengan bekas wudhu atau rambutnya Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Masih adakah rambut Rasulullah saat ini? Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, sanad adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, niscaya orang akan mengklaim sesukanya. Sanad adalah data urutan orang-orang dalam jalur periwayatan sebuah kabar. Mengenai rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika saja itu benar, tidak perlu dipermasalahkan. Namun, membuktikan keotentikan rambut beliau yang mulia, harus ada bukti berupa jalur sanad yang terjaga dan bisa dipertanggungjawabkan. Apakah bukti ini bisa diupayakan pada zaman ini? Mari kita simak keterangan dari para pakar sejarah. Di antaranya berikut. 1. Keterangan Syekh Ahmad Basa Taimur. Beliau menyatakan dalam buku beliau, Al-Athar An-Nabawiyah, tak satu pun riwayat valid yang bersambung sampai ke Nabi berkenaan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar di masyarakat sepeninggal beliau. Rambut-rambut beliau yang sampai kepada mereka mungkin bersumber dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, yang telah tersebar setiap helainya. Hanya saja sangat sulit mengidentifikasi riwayat yang valid dengan yang tidak. Al-Athar An-Nabawiyah. 2. Keterangan pakar hadis abad ini, Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau menjelaskan, kita mengimani bahwa boleh bertabaruk dengan bekas fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah mengingkari hal ini, sebagaimana yang disangkakan orang-orang. Namun tabaruk agar berkat memiliki syarat-syarat, di antaranya adalah iman yang diterima di sisi Allah. Siapa yang tidak jujur Islamnya, dia tidak berhak mendapatkan keberkahan ini.
Disyaratkan pula untuk mereka yang ingin bertabaruk dengan bekas fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk benar-benar mendapatkan benda tersebut, kemudian menggunakannya untuk wasilah mendapat berkah. Beliau melanjutkan, kita semua mengetahui bahwa bekas-bekas fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti baju, rambut, atau yang lainnya telah punah. Dan tidak seorang pun di antara kita yang mampu menghadirkan benda-benda tersebut dengan yakin dan valid. Maka dari itu, bertabaruk dengan hal-hal demikian zaman ini menjadi pembahasan yang tidak terlalu penting, hanya sekedar praduga atau klaim semata. Oleh karenanya, tidak perlu kita memperpanjang pembicaraan tentang masalah ini. Mausu'ah Al-Albani fil Aqidah. Sarana ngalah berkah yang pasti. Jika kita menginginkan betul berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu sarana yang valid dan pasti dapat keberkahan, yaitu bertabaruk dengan ajaran yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai detik ini jejaknya masih terjaga bahkan hingga hari kiamat. Silahkan ngalah berkah dari meneladani sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterangan menarik dari Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani rahimahullah. Penduduk Madinah di saat kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan keberkahan saat mereka beriman dan taat kepada beliau. Dengan berkah ini, mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan setiap mukmin yang beriman kepada Rasul serta patuh kepada perintahnya, mereka mendapat keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan iman serta ketaatan mereka kepadanya, berupa kebaikan dunia dan akhirat yang tidak ada yang tahu nilainya kecuali Allah. Majmu' Fatawa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Konsultasi Syariah.